Jika materi ini bermanfaat, yuk like, comment, subscribe, and share kepada orang-orang di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di presentasi video ini. Nama saya Usman Effendi. Saya adalah seorang mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Ciputra. Sekaligus saya sebagai CEO PT Kaizen Global Group. Saya sangat bersemangat hari ini untuk berbagi dengan Anda tentang sebuah Learn Canvas bisnis. Kita akan menjelajahi sebuah model bisnis yang inovatif dan strategis untuk perusahaan ini. Sekarang, yuk mari kita kenalan dulu siapa itu PT Kaizen Global Group. PT Kaizen adalah salah satu perusahaan jasa K3 yang berdiri tahun 2017 yang berfokus pada pembinaan dan diksa uji unit-unit alat berat dan industri. Nah, dengan sertifikasi resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, dengan lebih dari 5.000 alumni yang telah mengikuti pelatihan di perusahaan ini, serta 1.000 unit alat berat yang disertifikasi setiap tahunnya. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memperkenalkan konsep Learn Canvas bisnis yang diterapkan di PT Kaizen. Saya percaya bahwa pendekatan ini tidak hanya membantu kami dalam merancang strategis bisnis yang lebih efektif, tetapi juga mungkin kami bisa lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan pelanggan kami. Sekarang mari kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan Learn Canvas bisnis. Learn Canvas adalah alat yang sangat berguna untuk merancang model bisnis yang sederhana dan efisien. Dalam konteks PT Kaizen Global Group, Learn Canvas membantu kami memvisualisasikan elemen-elemen kunci dari bisnis kami, termasuk masalah yang dihadapi oleh pelanggan, solusi yang kami tawarkan, kemudian nilai unik yang kami berikan, serta struktur biaya dan sumber pendapatan yang kami hasilkan. Yuk, mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Kita akan mulai dari problem yang ditemukan, yaitu fresh graduate atau pencari kerja lulusan SMA atau sederajat tidak punya skill sehingga susah dapat kerja. Ini gejala-gejalanya berdasarkan data dari Pusat Statistik atau BPS ini mencatat hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun atau bisa disebut juga Gen Z. Ini menganggur atau bukan sebagai karyawan, tidak sedang belajar ataupun juga tidak sedang menempuh pendidikan. Dan salah satunya penyebab kenapa Gen Z ini menjadi pengangguran, menurut Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah ini membeberkan bahwa alasan tingginya pengangguran pada kelompok Gen Z adalah tidak adanya kecocokan antara pendidikan serta pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang kedua, beredarnya sertifikat palsu. Baru-baru ini di Jakarta ditemukan beredar sertifikat yang palsu. Kemudian problem yang ketiga, banyak unit alat berat di industri yang beroperasi tanpa izin dari Disnaker. Dalam industri konstruksi dan berbagai sektor terkait penggunaan alat berat seperti forklift, ekskavator, bulldozer, ataupun kren menjadi sangat penting. Namun untuk menjaga keselamatan dan keamanan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan alat berat. Salah satu aspek yang penting adalah memiliki surat keterangan layak uji operasi atau disingkat SILO. Problem yang keempat adalah rentan terjadi kecelakaan forklift. Berdasarkan data dari bridgesafe.org, kecelakaan forklift paling dominan terjadi pada industri manufaktur. Sementara itu, menurut data OSHA, organisasi safety-nya di Amerika, itu 70% cedera forklift ternyata bisa dihindari dengan kebijakan pelatihan yang lebih baik. Dan operator forklift dengan pelatihan yang tepat bisa meningkatkan skor kinerja melebihi dari 60%. Sekarang mari kita lihat existing alternatif dari problem satu saja. Ada beberapa alternatif yang diambil oleh para pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai. Nah, untuk meningkatkan peluang mereka diterima kerja itu biasanya, yang pertama mereka mengikuti program magang atau internship. Di antaranya bersedia untuk mengikuti magang yang tidak dibayar. Ini semata-mata untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang praktis di lapangan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan jaringan dan referensi. Biasanya para pencari kerja minta referensi menghubungi teman, keluarga, atau kenalan yang sudah bekerja. Dan yang ketiga, melamar pekerjaan di entry level yang biasanya tidak memerlukan keterampilan atau pengalaman yang khusus. Ini seperti pekerjaan di retail, hospitality, atau layanan pelanggan. Sekarang mari kita lihat solusi yang diberikan oleh PT Kaizen Global Group.
Salah satunya adalah perusahaan jasa K3. Yang pertama, program kursus operator forklift adalah sebuah program yang dirancang untuk para lulusan baru atau fresh graduate supaya memiliki skill dan kompetensi mengoperasikan alat berat, yaitu forklift, yang banyak dibutuhkan di industri manufaktur. Yang kedua, menghadirkan program training dan sertifikasi resmi lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yaitu sebuah program yang dirancang untuk para pekerja baik publik maupun pekerja di sebuah perusahaan yang telah atau yang sudah bekerja sebagai operator forklift tetapi tidak memiliki lisensi dan sertifikasi dari negara. Dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, K-Metric yang digunakan oleh PT Kaizen ini mempunyai goal itu 500 peserta khusus forklift setiap tahun. Gimana kalau misalnya kita lihat dari perkembangan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di mana tahun 2021 sekitar 248 orang, tahun 2022 meningkat menjadi 370 dan tahun 2023 menjadi 468 orang. Kemudian K-Metric untuk peserta training setiap tahunnya, PT Kaizen Global Group atau Kaizen Training ini mempunyai goal 1.000 peserta per tahun untuk lisensi dan sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat dari grafik yang ditampilkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun kita tahu di tahun 2020 sampai 2022 ini Indonesia dilanda pandemi. Kita lihat di tahun 2020 ada sekitar 486 orang, kemudian meningkat di tahun 2021 653 orang, tahun 2022 menjadi 796 orang, dan tahun 2023 1176. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kemudian K-Metric untuk sertifikasi alat berat atau surat izin layak operasi, ini goalnya PT Kaizen 1000 unit per tahun. Kemudian cost structure yang direalisasikan di PT Kaizen Global Group adalah cost value driven. Dengan menerapkan prinsip cost value driven, ini perusahaan dapat meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas serta kepuasan pelanggan. Kalau kita lihat cost structure dari V-Cost yang dikeluarkan oleh PT Kaizen diantaranya adalah ada biaya gedung, biaya workshop, kemudian biaya pembelian forklift dan biaya perizinan. Dan cost structure dari variable cost mungkin bisa hadir dalam biaya untuk trainer, kemudian biaya konsumsi, biaya peralatan ATK gitu ya, dan biaya cetak sertifikasi karena ini tergantung dari peserta yang mengikuti pelatihan di batch-batch yang tertentu. Dan value proposition performance yang pertama adalah peningkatan kemampuan operasional. Ini peserta akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang cara mengoperasikan forklift dengan efektif, efisien, dan aman. Yang kedua, keselamatan dan kepatuhan. Dan yang ketiga, efisiensi dan produktivitas. Value yang kedua adalah branding. Karena sertifikasi ini dihasilkan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan itu asli, jadi sertifikasi ini resmi diakui secara negara atau diakui secara nasional karena diterbitkan dan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kemudian value yang ketiga adalah getting job done. Jadi akses peluang kerja yang lebih luas, kemudian peningkatan jaringan dan referensi kerja. Kalau misalnya alumni-alumni sudah mengikuti pelatihan di PT Kaizen, ini akan lebih mudah mereka mendapatkan pekerjaan. Value yang berikutnya adalah risk reduction. Jadi kalau misalnya sudah training di Kaizen, kemudian dia mendapatkan edukasi tentang bagaimana caranya menjaga keselamatan kerja pada saat bekerja, maka ini bisa menurunkan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa industri sebabnya oleh forklift. Customer segment yang disasar oleh PT Kaizen ini adalah yang pertama B2B atau corporation, yang kedua adalah B2C atau public, jadi perorangan. Revenue stream-nya yang pertama kursus forklift, ya, sekitar kalau misalnya kita ambil per jamnya itu 250.000, per harinya bisa 8 jam sehari, kali sebulan 20 hari, kurang lebih revenue yang dihasilkan oleh PT Kaizen dari kursus saja sekitar 480 juta setiap satu unit forklift per tahunnya. Kemudian kalau dari biaya training sertifikasi kita ambil rata-rata misalnya 5 juta per peserta,
dikali 30 peserta, dikali misalnya rata-rata 3 batch per bulan, dikali dalam setahun, dikali 12 bulan sekitar 5,4 miliar. Dan sehingga total revenue-nya yang dihasilkan dari kursus dan biaya sertifikasi itu sekitar 5,8 miliar. Unfair advantage-nya yang pertama, Kaizen itu mempunyai kompetensi. Jadi setelah peserta mengikuti training di PT Kaizen, dia mempunyai kompetensi. Kemudian yang kedua, trust and credible, karena sertifikasi lisensi yang dihasilkan itu dari negara. Kemudian juga para trainernya trainer terbaik tersertifikasi, sehingga ini bisa dipercaya dan kredibel. Dan yang ketiga tentu saja branding. Peserta yang sudah mengikuti training di Kaizen mempunyai daya jual yang sangat tinggi. Nah, itulah Learn Canvas bisnis dari PT Kaizen Global Group. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Usman Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.